Pernyataan cinta Wang Ying. Fei Hong ingin melihat keadaan Xin Wanying juga. Dia perlu berbicara dengan Xin Zi juga tentang hubungannya dengan putrinya. Dia juga ingin bertemu Lin Meng. Meskipun sudah menjadi wanitanya, Fei Hong masih akan sering mengunjungi Lin Meng dan membuatnya merasa dicintai olehnya. Fei Hong tidak akan melupakan wanitanya hanya karena sudah memakan mereka. Tunggu, Saudara Tian, kami akan menemanimu pulang. Kami akan pergi menemui adikmu dan ibumu. Fei Hong memberitahu Xin Tian sebelum mereka berangkat. Xin Tian mengangguk dan setelah beberapa saat kemudian, dia tersenyum main-main pada Fei Hong. Tidak apa-apa adik ipar. Semua orang memandang Fei Hong dengan bingung, tetapi mereka segera mengerti. Tampaknya memang ada sesuatu antara Fei Hong dan Xin Wanying. Fei Hong sedikit memutar matanya ketika dia melihat senyum Xin Tian. Dia ingin memukul pria ini sekarang. Meskipun ada sesuatu antara dia dan Xin Wanying, itu masih perlu dikonfirmasi pihak keluarga. Jadi dia iparku juga. Ironis sekali. Sumpah saudara angkat sekarang menjadi sumpah adik ipar sekaligus. Ling Yan merenungkan hubungan sekaligus dengan adik perempuannya Ling Xi. Jadi dia merasa agak lucu apa yang terjadi sekarang. Namun, Ling Yan dan Xin Tian masih mengangkat jempol mereka ke arah sekaligus memutar matanya pada ekspresi kedua pemuda ini. Dia tahu apa yang ingin mereka ungkapkan padanya. Wang Ying cemberut tanpa ada yang menyadari bahwa Xin Wanying juga akan menjadi istri sekaligus. Sekaligus tidak lagi memperhatikan sepasang pemuda di depannya dan mengulurkan tangannya kepada Ling Xi dan mengambil pergelangan tangannya. Adik Xi, mengapa kau melepas gelangmu sebelumnya? Sekaligus menunjuk ke gelang yang sekarang baru dikenakan Ling Xi di pergelangan tangannya. Ini adalah gelang yang diberikan sekaligus kepada Ling Xi untuk perlindungan, sekaligus telah menyadari ini sejak dia menyelamatkan Ling Xi. Aku hanya tidak ingin kehilangan atau menghancurkannya. Ling Xi menjawab dengan gugup ketika dia melihat ekspresi sedih sekaligus. Dia berpikir bahwa sekaligus merasa tidak enak karena dia tidak memakai gelang itu sebelumnya. Ling Xi telah memutuskan untuk menyimpan gelang yang diberikan sekaligus padanya sebelumnya dan tidak memakainya ketika mereka menghadapi gerombolan binatang iblis. Dia tidak ingin itu rusak atau hilang, jadi dia menyimpan gelang itu di kamarnya. Sekaligus tersenyum mendengar penjelasan Ling Xi. Dia tidak menyalahkannya, karena tampaknya Ling Xi tidak ingin kehilangan gelang itu. Kemungkinan besar dia tidak benar-benar percaya bahwa gelang itu bisa melindunginya, atau dia lupa. Ling Xi mungkin berpikir itu mungkin hanya gelang biasa. Itu sebabnya Ling Xi mengalami beberapa luka ketika dia menghadapi beberapa binatang iblis di luar kota, serta dapat dipukul oleh King Long. Jika pada waktu itu Ling Xi membawa gelang itu bersamanya, tidak seorang pun bahkan binatang iblis yang bisa menyakitinya. Ingat untuk tidak melepaskannya mulai sekarang. Gelang ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melindungimu jika kau dalam bahaya. Ucap Fei Hong sekaligus dengan penuh kasih mencium kening Ling Xi, membuat wajah Ling Xi merah merona di hadapan orang lain. Wang Ying melihat ini diam-diam merasa cemburu. Fei Hong berencana untuk memberikan cincin spesial kepada Ling Xi nanti. Dia masih tidak memberitahu semua orang tentang cincin spesial dan hal-hal lainnya, seperti indera spiritual dan pedang terbang, sehingga mereka bisa terbang dan sebagainya. Ayo pergi. Sekaligus memanggil Huan Yin yang masih menyempurnakan pedang spiritualnya. Huan Yin berlari di depan sekaligus dan ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengangkat tangannya. Sekaligus tertawa geli sambil mengulurkan tangannya dan membawa Huan Yin ke bahunya. Huan Yin tertawa bahagia saat dia dibawa pergi oleh Fei Hong. Mereka benar-benar lebih mirip ayah dan anak. Xin Tian mengamati kebersamaan Fei Hong dan Huan Yin. Jadi dia dengan tulus mengungkapkan pikirannya. Menurutmu begitu? Fei Hong mendengarkannya, kemudian tertawa lucu. Oh, dia benar-benar melihat Huan Yin sebagai adik perempuan dan putrinya sendiri. Huan Yin mengerucutkan bibirnya, dan tanpa sadar memeluk kepala Fei Hong lebih erat. Kalau begitu, kita pergi sekarang. Fei Hong mulai berjalan keluar rumah dan yang lain mengikutinya.
Di kota Tianyun, banyak orang datang dan pergi keluar masuk kota. Fei Hung telah belajar dari Xintian dan Wang Ying bahwa semua orang bekerja keras untuk memperbaiki kerusakan bagian kota akibat pertempuran itu. Mereka juga mengatakan kepadanya bahwa warga secara mengejutkan lega mengetahui bahwa klan Luo dan klan Qing telah menghilang. Karena selama ini, kedua klan itu sangat tirani dan melakukan banyak kejahatan yang mempengaruhi banyak keluarga kecil. Guru, maukah kau pergi dan membantu menyembuhkan Ibu Zhang Yang? Sebelum mereka berpisah, Wang Ying bertanya pada Fei Hung, entah bagaimana dia terlihat gugup. Benar, aku hampir lupa tentang itu. Fei Hung hampir lupa bahwa dia telah berjanji akan melihat kondisi kesehatan Ibu Zhang Yang. Terima kasih telah mengingatkan. Aku akan pergi ke sana nanti. Fei Hung tersenyum pada Wang Ying saat dia menjawab. Dia akan memenuhi apa yang telah dia janjikan. Wang Ying mengangguk dan ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dengan cepat mendekati Fei Hung dan mengambil salah satu tangan Fei Hung. Sampai jumpa besok, Guru. Wang Ying berlari keluar dengan cepat dengan wajahnya benar-benar memerah. Di sisi lain, Lingxi tersenyum bahagia untuk Wang Ying. Fei Hung sedikit terkejut sebelum dia melihat apa yang ditinggalkan Wang Ying di tangannya. Di tangannya ada batu delima kecil. Betapa beruntungnya saudara Fei Hung ini. Xintian berbicara dengan senyum lucu. Ling Yan juga mengangguk setuju dengan wajah lucu. Fei Hung tersenyum kecut pada hal ini. Wang Ying benar-benar memiliki perasaan untuknya dan bahkan memberikannya batu delima yang dia miliki. Ini adalah tanda ungkapan pernyataan cinta Wang Ying kepadanya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Fei Hung meraih tangan Lingxi dan mereka terus berjalan. Fei Hung menyimpan batu delima itu di dalam cincin spesialnya. Kediaman klan Xin. Ibu, kami di sini. Xintian memimpin yang lain saat mereka berjalan ke rumahnya. Xintian melihat semua area kediaman mereka di mana-mana dan kemudian menuju ke kamar ibunya. Nak, kemana saja kau seharian ini? Suara lembut dan agak khawatir terdengar segera setelah mereka memasuki kamar Xinzi. Xinzi sedang duduk dan secangkir teh ada di atas meja. Tanpa diduga, Xin Wanying juga bersamanya. Sepertinya mereka berdua sedang berbicara. Tidak kemana-mana, Bu. Saudara Fei Hung mengajari aku beberapa keterampilan bertarung. Xintian menanggapi dengan senyum dan pergi untuk memeluk ibunya. Hah? Xinzi baru sekarang memperhatikan kelompok di belakang Xintian, dan dia terkejut melihat Lingxi, Ling Yan, Wan Yin, dan tentu saja keberadaan Fei Hung.